Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi masih dengan saya dan pembahasan terkait dengan akuntansi. Namun kali ini berbeda dengan pembahasan yang sebelum-sebelumnya. Kali ini kita akan membahas terkait pentingnya pembuatan laporan keuangan untuk badan usaha milik desa. Nah, nanti akan diawali dengan pengertian BUMDes itu apa, kemudian dasar hukum yang mendasari pembentukan BUMDes, dan bagaimana laporan keuangan itu dibuat di BUMDes, dan mengapa laporan keuangan itu penting untuk dibuat pada BUMDes. Oke, ini sub pembahasan yang pertama. Nanti akan dibahas pengertian dan dasar hukum BUMDes ya. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip pengelolaan untuk BUMDes sendiri nanti berdasarkan prinsip apa. Dan yang ketiga, unit usaha BUMDes itu meliputi apa saja. Dan yang keempat adalah laporan keuangan untuk BUMDes sendiri. Nah, yang pertama, pengertian terkait dengan BUMDes atau badan usaha milik desa. Ya, BUMDes sendiri merupakan sebuah lembaga usaha desa atau lembaga usaha yang dikelola oleh pemerintah desa, juga masyarakat desa tersebut, dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. Nah, BUMDes itu badan usaha milik desa, dikelola oleh pemerintah desa atau masyarakat desa tersebut, yang mana tujuannya adalah untuk memperkuat perekonomian desa. Dan pembentukan BUMDes sendiri itu didasari pada kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. Nah, kalau berdasarkan gambar-gambar yang ada di slide, di sini ada beberapa potensi dari desa-desa yang ada di Indonesia. Di sini ada potensi terkait dengan kerajinan yang terbuat dari tanah liat ya, yang ada di Kasongan di Jogja. Kemudian yang di bawah itu ini ada industri perak ya, perhiasan dari perak yang ada di Celuk di Bali ya. Kemudian ada potensi terkait industri kerajinan tas yang terbuat dari kulit ya, ini masih di Jogja juga, di Manding ya, di Manding Jogja. Dan yang kita punya ya, kita punya sendiri itu ini di Tulungagung ya. Di Tulungagung itu ada industri kerajinan dari batu marmer ya, bisa dibuat pernak-pernik seperti ini ya, bisa dibuat lampu hias, meja, kursi ya, ini ada asbak, ada tempat tisu ya, dan lain sebagainya, atau tempat air minum gitu ya. Kemudian selain marmer, di Tulungagung itu juga ada potensi terkait dengan kerajinan batik ya. Batik ya, ada batik Gajah Mada, kemudian ada batik Satrio Manah ya, ada batik Baronggung ya, ada batik Liris Manis, Gayatri ya, banyak sekali ya. Nah, ini semuanya ini diangkat dari potensi yang ada di desa ya, untuk memperkuat perekonomian desa. Ada lagi di Tulungagung itu industri terkait pembuatan peralatan rumah tangga, sapu ya, sapu di pelosok kandang itu banyak sekali ya. Kemudian nah, dasar hukum pembentukan BUMDes sendiri ya, itu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
daerah ya, pasal 213. Kemudian PP nomor 72 tahun 2005 tentang badan usaha milik desa, pasal 78 sampai dengan 81. Dan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kemudian Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang BUMDes ya, meliputi ketentuan umumnya, pembentukan BUMDesnya, kemudian pengelolaannya, tugas pokok dan fungsinya, setiap bagian dari struktur yang ada di BUMDes, kemudian mempertanggungjawabannya seperti apa, pembinaan BUMDes sendiri juga seperti apa, itu diatur di Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang BUMDes. Yang terakhir, dasar hukum terkait BUMDes adalah Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, khususnya untuk bab 10. Ya. Nah, ada beberapa prinsip yang harus dipegang dalam pengelolaan BUMDes sendiri. Prinsip ini mengacu pada 5 prinsip Good Corporate Governance ya, GCG ya, tahun 2006, GCG Indonesia tahun 2006. Nah, beberapa prinsip diantaranya, 5 prinsip ini adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, dan kesetaraan. Nah, transparansi sendiri itu apa maksudnya ya? Dalam pengelolaan BUMDes itu tujuannya adalah menjaga objektivitas badan usaha dalam menjalankan bisnis. Nah, untuk menjaga objektivitas itu diperlukan penyediaan informasi ya, yang material dan relevan, serta mudah diakses serta dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada di dalam suatu badan usaha tersebut. Ya, jadi prinsip yang pertama adalah transparansi. Guna menjaga objektivitas, maka diperlukan penyediaan informasi yang material serta relevan, sehingga mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan badan usaha tersebut. Kemudian prinsip yang kedua ada akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini maknanya apa? Nah, merupakan bentuk pertanggungjawaban suatu badan usaha atas kinerjanya secara transparan dan wajar. Nah, untuk itu badan usaha harus dikelola secara benar dan terukur sesuai dengan kepentingan badan usaha tersebut. Nah, ini suatu bentuk pertanggungjawaban badan usaha atas kinerjanya untuk menilai transparansi dan kewajaran dari badan usaha tersebut. Ya, apakah dikelola dengan benar atau tidak? Itu akuntabilitas. Kemudian untuk responsibilitas ya, badan usaha itu harus mematuhi perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya, kemudian lingkungan sekitarnya ya. Jadi dikelola harus memenuhi prinsip responsibilitas. Maksudnya apa? Mematuhi perundang-undangan yang berlaku, kemudian juga melakukan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, agar tujuannya apa? Agar badan usaha tersebut dapat long life ya, atau lama berada di masyarakat itu ya, guna untuk keberlangsungan usaha badan usaha tersebut. Oke, yang independensi. Prinsip berikutnya independensi. Badan usaha harus dikelola secara independen sehingga masing-masing badan usaha tidak saling mendominasi dan tidak mudah diintervensi oleh pihak lain ya. Dan prinsip yang terakhir dalam pengelolaan badan usaha milik desa sesuai dengan GCG Indonesia tahun 2006 adalah kewajaran dan kesetaraan. Apa maknanya? Jadi dalam menjalankan usaha itu perlu memperhatikan kepentingan shareholder, pemegang saham atau stakeholder, pemangku kepentingan, berdasarkan azas kewajaran dan kesetaraan. Nah, itu tadi 5 prinsip pengelolaan BUMDes yang didasarkan pada Good Corporate Governance Indonesia tahun 2006.
Nah, pengelolaan usaha itu dibagi menjadi 3 usaha besar, ya. Jadi yang sejauh ini yang kita ketahui memang penggolongan usaha itu, maksudnya penggolongan usaha itu dibagi menjadi 3 golongan utama, ya. Yang pertama, usaha dalam lingkup jasa. Kemudian usaha dalam lingkup dagang, ya. Bisa usaha dalam lingkup manufaktur atau industri. Nah, jadi usaha itu digolongkan menjadi 3 golongan besar: jasa, dagang, dan manufaktur. Kemudian usaha BUMDes sendiri apa? Banyak sekali, ya. Jadi di sini saya sebutkan ada 10, ya. Ada pasar desa. Kalau pasar desa ini jika kita plot ke penggolongan usaha, ya. Jadi di pasar itu ada kegiatan perdagangan, maka bisa digolongkan itu masuk dalam golongan usaha dagang, ya. Kalau simpan pinjam ini bisa masuk ke dalam golongan usaha jasa, ya. Pemberian jasa simpan dan pinjam, peminjaman uang dan simpanan, ya, itu bisa masuk dalam golongan usaha jasa. Bagaimana dengan objek wisata desa? Sama, masuk ke dalam golongan usaha jasa. Kalau home industry pasti masuk usaha manufaktur, karena dia memproduksi barang, jadi mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang bisa dijual. Dia masuk dalam kategori home industry, ya, atau industri rumah tangga. Kemudian peternakan, ya, perikanan, pertanian. Nah, ini sampai mana? Kalau peternakan hanya sebatas memberikan jasa atas pemeliharaan ternak, berarti ya usaha jasa. Namun kalau ternak ini sampai dijual, ya, jadi dipelihara kemudian dijual atau diambil dagingnya untuk dijual, atau kalau sapi perah itu bisa diambil susunya untuk dijual, ya, itu bisa masuk dalam usaha dagang. Begitu pula perikanan dan pertanian. Kalau kerajinan rakyat, ya, ini ada sisi manufakturnya, ya, karena mengolah bahan baku menjadi barang jadi kemudian dijual, ini ada sisi dagangnya. Nah, swalayan pasti dagang, ya. Dan agroindustri ini bisa jadi dagang, ya. Oke, untuk laporan keuangan badan usaha milik desa. Nah, laporan keuangan badan usaha milik desa ini bagaimana sih bentuknya? Bagaimana sih cara membuatnya? Ya, karena setiap badan usaha itu kalau mengacu pada 5 prinsip pengelolaan tadi sebagai bentuk pertanggungjawaban, sebagai pelaksanaan prinsip akuntabilitas, ya, itu kan harus membuat laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban atas kinerjanya. Nah, kinerjanya bagaimana? Kita tahu kinerja badan usaha milik desa itu kinerjanya bagus, maka dari laporan keuangan yang dihasilkan, ya, dari situ kita tahu kinerjanya badan usaha tersebut, dalam hal ini badan usaha milik desa, itu bagus atau tidak. Nah, ini laporan keuangan BUMDes itu penting karena apa? Yang pertama, memberikan merupakan pusat informasi detail usahanya, ya. Jadi kita tahu segala sesuatu terkait informasi usaha itu melalui laporan keuangan, ya, kesehatannya, kemudian bentuk usahanya. Karena bentuk usahanya tadi, kalau itu jasa, nanti laporan keuangannya juga akan berbeda dengan laporan keuangan untuk perusahaan dagang, ya. Begitu pula, berbeda pula dengan
laporan keuangan untuk yang usahanya bergerak di bidang manufaktur atau industri. Nah, itu laporan keuangannya akan berbeda pula tampilannya. Kemudian dengan laporan keuangan, kita tahu kondisi kesehatannya, apakah mengalami penurunan omset ya. Jadi untuk mengantisipasi kemerosotan omset, di laporan keuangan itu kita tahu omsetnya dari periode ke periode berikutnya itu mengalami penurunan omset atau tidak. Sehingga kalau mengalami penurunan omset ya bisa diketahui sejak dini dan dapat diantisipasi ke depannya harus seperti apa ya. Dan yang ketiga, bahan menyusun manajemen persediaan. Nah, dari informasi laporan keuangan pula maka dapat diketahui persediaan yang dimiliki badan usaha tersebut itu sudah dalam kondisi limit atau sedikit ya, atau masih memenuhi kepermintaan ya, masih memenuhi permintaan pasar atau customer. Nah, di laporan keuangan itu bisa juga menyediakan informasi terkait itu manajemen persediaan. Dan yang keempat ya adalah untuk pengelolaan dana BUMDes agar lebih transparan. Jadi dengan laporan keuangan itu maka akan lebih transparan, lebih terlihat ya kinerjanya seperti apa gitu ya. Oke. Nah, kalau dalam pembuatan laporan keuangan sendiri itu pasti di ranah akuntansi itu harus sesuai dengan siklus akuntansi yang ada ya. Siklusnya diawali dengan apa? Yang pertama adalah bukti transaksi ya, bukti transaksi, kemudian disusul dengan jurnal pencatatan transaksi tersebut, disusul dengan buku besar, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian NSSP, dan pembuatan laporan keuangan yaitu berupa neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan atau disingkat dengan CALK. Nah, ini sudah rumus pasti untuk siklus akuntansi ini ya. Jadi diawali dengan bukti transaksi sampai pembuatan laporan keuangan ya. Nah, dasar pembuatan laporan keuangan tadi kan berdasarkan dengan siklus ya, siklus akuntansi tadi diawali dari pencatatan transaksi. Nah, prinsip pencatatannya seperti apa? Prinsip pencatatannya ya, ini rumus pasti ya kalau dalam akuntansi. Mungkin untuk anak-anak akuntansi ini sudah bukan merupakan sesuatu yang baru lagi rumus ini ya. Jadi aktiva itu harus sama dengan pasiva. Jadi aktiva itu harta ya, pasiva sendiri itu terdiri dari kewajiban dan modal dari usaha itu. Nah, kewajiban itu apa? Hutang ya, ada hutang jangka pendek, ada hutang jangka panjang yang dimiliki oleh badan usaha tersebut. Kalau aktiva itu adalah harta atau aset. Aset itu bisa berupa kas, bisa berupa piutang, bisa berupa persediaan, bisa berupa perlengkapan ya, bisa berupa aset tetap. Aset tetap itu ada yang berwujud dan ada yang tidak berwujud. Kalau yang berwujud, aset tetap itu dimiliki tidak untuk diperdagangkan, namun dipergunakan ya atau dikelola untuk kegiatan operasional usaha ya, atau kegiatan operasional perusahaan. Dengan pengelolaan tersebut diharapkan akan mendapatkan pengembalian berupa apa? Berupa laba. Nah, contoh dari aset tetap sendiri apa? Yang pertama bisa gedung ya, gedung yang digunakan untuk kegiatan usaha. Kemudian bisa kendaraan yang bagaimana? Yang digunakan untuk kegiatan usaha. Jadi kalau
ekspedisi pengiriman barang ya, seperti JNT, seperti JNE ya, mungkin si cepat, dia punya kendaraan, bisa mobil box, bisa sepeda motor untuk kurirnya. Nah, itu termasuk dalam aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan atau badan usaha, karena dimiliki dengan tujuan untuk dikelola ya, dikelola untuk kegiatan operasional usaha tersebut untuk menghasilkan laba. Jadi bukan dengan tujuan dimiliki untuk dijual kembali ya. Itu dari pengertian dari aset tetap itu ya. Oke, nah kalau ini sudah masuk ke ini ya, akun ya, tadi sudah saya sebutkan. Kalau harta atau aktiva, aset ya, aset itu bisa ada kas nih, kas di tangan atau kas di bank, kas kecil ya, kemudian piutang, wesel, piutang dagang, dan perlengkapan ya, perlengkapan toko, perlengkapan kantor sudah saya sebutkan tadi, dan persediaan barang jadi ya, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, gaji dibayar di muka, pajak dibayar di muka. Nah, ini itu masuk dalam harta lancar atau aktiva lancar. Kalau yang satunya ada aktiva tetap, ini berwujud, yang ini tidak berwujud. Yang berwujud bisa berupa peralatan ya, gedung, kemudian tanah, mesin. Nah, dan di sini ada aktiva tidak berwujud seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, goodwill ya. Nah, aset ya, aset sebagian besar ya, sebagian besar itu kalau dia bertambah, maka saldo normalnya ini bertambah adalah di debit untuk pencatatannya, di sisi debit ya. Kecuali dengan cadangan kerugian piutang, ini dicadangkan, maka dia kebalikannya, jadi saldo normalnya adalah kredit, karena sebagai pengurang piutang dagang, dia adalah cadangan piutang ya. Jadi biasanya memang piutang itu dicadangkan karena untuk mengantisipasi bahwasanya piutang itu nanti tidak akan kembali atau tidak akan terbayar. Makanya di sini ada cadangan kerugian piutang. Jadi ada porsi piutang yang dicadangkan untuk mengantisipasi kerugian piutang. Akibat apa? Akibat piutang itu tidak tertagih atau tidak terbayar ya. Makanya di sini saldo normalnya kebalikan dari piutang dagangnya ya. Namun sebagian besar ya, ini kalau akumulasi penyusutan itu karena aktiva tetap itu karena dia itu digunakan, jadi aktiva tetap ya, kecuali tanah ya, selain tanah itu disusutkan. Karena apa? Kan dikelola, dipakai ya untuk kegiatan operasional usaha atau perusahaan ya, dalam menghasilkan keuntungan. Nah, karena dipakai, dikelola, maka setiap tahun aset itu harus disusutkan, dan tentunya aset tersebut karena dikelola pasti akan mengalami yang namanya penurunan performa atau kinerja ya. Oleh karena itu aset itu disusutkan. Nah, itu ya. Oke, kalau di sisi kewajiban, nah di sini kewajiban ada hutang ya, ada hutang dagang, hutang bank, hutang gaji, pajak. Nah, ini kebalikan dari aset. Nah, saldo normalnya adalah kredit. Jadi kalau hutang bertambah itu dicara di sisi kredit. Kalau hutang berkurang dicara di sisi debit. Nah, itu kebalikannya ya. Kalau modal ya, ini sama ya. Modal bertambah maka akan dicara di sisi kredit ya, itu. Kemudian laba kalau bertambah juga akan dicara di sisi kredit. Nah, pendapatan, kalau pendapatan ini sudah masuk dalam komponen laporan laba rugi. Kalau yang
aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal, sehingga aktiva itu harus seimbang, totalnya harus sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Itu komposisi dari laporan keuangan, yakni apa? Neraca atau laporan posisi keuangan. Kalau yang pendapatan ini nanti masuk ke laporan laba rugi. Ya, ini ada beban pendapatan, pendapatan lain-lain, dan beban lain-lain ini masuk ke laporan laba rugi. Nah, ini jadi berangkat dari bukti transaksi. Di sini ada bukti kas keluar, ya. Bukti kas keluar untuk apa? Untuk membeli 2 unit notebook, ya. Kemudian untuk 1 unit printer untuk membeli ini. Nah, ini karena usahanya bukan bergerak di bidang ini. Nah, pembelian notebook dan printer ini dianggap sebagai pembelian aset untuk kegiatan operasional perusahaan. Maka di sini dapat dicatat, karena ini dibeli secara tunai, ya, secara tunai, dibayar tunai, maka jurnal pencatatannya bisa aset tetap, ya. Apa? Peralatannya apa? 2 unit notebook, 1 unit printer pada kas yang dikeluarkan. Jadi kas itu masuk aktiva, karena aktiva berkurang, ya, berkurang, maka dia dicatat di sisi kredit. Nah, ini juga aktiva, tapi kan bertambah, beli ini bertambah, maka dicatat di sisi debit. Debit ini kredit. Itu ya. Kalau yang ini penjualan, ya, penjualan tape recorder, CD kaset ini, ya. Jadi bisa dicatat 2 metode. Ini metode perpetual, ini metode periodik, ya. Nah, bedanya apa? Kalau yang perpetual itu mencantumkan akun persediaan. Kalau yang periodik tidak mencantumkan akun persediaan. Keunggulannya, unggul yang mana? Ya, sebenarnya unggul yang perpetual, karena akan mengetahui pergerakan persediaan yang terjual itu berapa setiap kali ada penjualan, sehingga di akhir periode tidak kesusahan atau tidak terlalu mengeluarkan tenaga untuk menghitung persediaan yang ada di gudang, ya. Kalau yang periodik ini, nah, ini nanti di akhir periode harus menghitung persediaannya, ya, yang keluar berapa. Kalau pakai ini kan ini sudah ketahuan nanti yang keluar berapa. Ya, ini perbedaannya. Nah, ini seringkali saya jumpai mahasiswa itu jarang bisa menyebutkan jurnal ini, jurnal penjualan jika menggunakan metode perpetual. Selalu dipangkas kas pada persediaan, tidak ada jurnal semacam itu, ya. Jadi ini perpetual bunyinya ya kas. Kas itu kalau itu terjualnya secara tunai, piutang itu kalau terjualnya secara kredit, ya. Jadi kas pada penjualan, HPP pada persediaan. Ini untuk perpetual. Kalau untuk periodik, ya kas pada penjualan. Oke. Ya. Kemudian untuk ini tadi dagang, ya. Kalau ini jasa. Kalau jual jasa, ya ini penjualan jasa instalasi periode Februari, ya. Misalkan kalau ini dibayar secara tunai, penjualan jasanya ya kas pada pendapatan jasa. Kalau itu masih dikredit, berarti muncul yang namanya piutang pada pendapatan jasa. Nah, setelah dari bukti transaksi kemudian dicatat melalui penjurnalan, maka tahap berikutnya adalah masuk ke posting ke buku besar. Jadi setiap akun yang ada di sini nanti di buku besar itu, jadi kan dari setiap transaksi, jadi biasanya badan usaha itu dalam 1 bulan bisa lebih dari 100 transaksi. Nah, dari 100 transaksi yang ada itu
atau bahkan ribuan kalau perusahaan besar ya, kalau sudah PT. Nah, dari transaksi-transaksi yang ada yang terjadi di bulan tersebut dicatat, dan berdasarkan transaksi pula catatan ini akan semakin banyak. Maka dibuatkan buku besar untuk menggolongkan angka-angka ini per akunnya. Kas, kemudian pendapatan digolongkan ke buku besar ini. Nah, ini digolongkan, ada kas sendiri, kemudian ada piutang sendiri, ada penjualan sendiri, ada reto sendiri, potongan penjualan sendiri. Nah, ini nanti digolongkan sehingga diperoleh saldo kas itu di akhir periode berapa, piutang dagang di akhir periode berapa, ya, penjualan di akhir periode berapa. Nah, itu gunanya posting ke buku besar. Setelah itu barulah kalau ada penyesuaian itu biasanya untuk menyesuaikan tadi aset, penyusutan aset, kemudian gaji yang belum dibayarkan, muncul utang gaji. Nah, setelah jurnal penyesuaian maka dibuatkan ini laporan keuangan neraca atau laporan posisi keuangan. Ya, ini kemudian ada laporan laba rugi. Ya, kalau ini untuk usaha jasa, ya, pendapatan usaha ini jasa. Kalau yang ini untuk dagang, ya. Kalau yang ini untuk manufaktur. Kenapa manufaktur? Karena kan mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Makanya di sini ada perhitungan harga pokok produksinya dari bahan baku, kemudian tenaga kerja yang mengerjakannya, dan overhead pabrik atau overhead manufaktur yang mencakup seluruh biaya tidak langsung masuk ke sini. Ketemu harga pokok produksinya. Nah, itu ya bedanya. Kalau ini untuk dagang, ini jasa, ini manufaktur. Oke. Nah, ini untuk laporan perubahan modalnya. Jadi ada modal awal, kemudian ada tambahan modal enggak, tambahan investasi enggak. Kalau ada laba bersih di laporan laba rugi tadi, nah ini menambah modal, ya, menambah. Kemudian dikurangi dengan penarikan. Ini apa? Penarikan biasanya oleh pemilik usaha itu, biasanya prive namanya, atau pengambilan pribadi oleh pemilik usaha. Nah, ini nanti mengurangi, ya, sehingga diketahui modal yang baru jadi berapa. Ya, ini juga laporan perubahan modal awal ditambah laba ditambah setoran, kemudian dikurangi rugi, dikurangi dividen, dikurangi penarikan modal oleh pemilik. Dividen ini apa? Dibagikan, labanya dibagikan ke pemegang saham yang ada di perusahaan itu, ya, sehingga diketahui modal akhirnya berapa. Itu ya. Nah, ini neraca koperasi simpan pinjam. Jadi kalau di BUMDes itu kan usahanya ada banyak. Jadi salah satunya kan ada simpan pinjam atau koperasi. Nah, kalau tampilannya untuk neraca di koperasi simpan pinjam itu sedikit berbeda. Kalau aktiva tadi kan memang ini ya, kas piutang, perlengkapan peralatan, akumulasi penyusutan, gedung. Nah, ini utang jangka rendah. Yang berbeda di mana? Di modalnya. Nah, modalnya ada simpanan pokok, namanya berbeda ya. Kemudian ada simpanan wajib, ada simpanan sukarela, ya. Kemudian sisa hasil usaha yang ditahan. Ini laba ditahan. Ya, sama dengan laba ditahan. Kemudian laporan laba rugi untuk koperasi simpan pinjam, ya, contohnya ini. Nah, penerimaannya dari mana? Bisa penerimaan usaha, bisa penerimaan bunganya, karena kan ada pinjam tadi, pinjaman itu tadi ya, jadi kan ada bunga. Kemudian untuk pengeluarannya ada biaya umum, mungkin bunga bank, ya. Bunga bank itu kalau ini berarti kan untuk bunga yang muncul dari kegiatan simpan. Kalau yang ini tadi bunga yang muncul dari kegiatan pinjaman atau pemberian pinjaman, ya, sehingga pengeluarannya ini
penerimaan, dikurangi pengeluaran, ya, kemudian mungkin ada pendapatan kotor yang lain, kemudian ada sisa hasil usaha, ya, sisa hasil usaha ini ketemu ini, ya, ini kurang ini, ya. Nah, SHU ya, SHU yang ditahan ini nanti akan masuk ke sini. Oke, itu ya perbedaan untuk laporan keuangan koperasi simpan pinjam dengan usaha-usaha yang lain ya. Jadi hanya di sini, kemudian nama-nama akunnya untuk modelnya saja yang berbeda ya, dan di sini. Nah, itu. Oke, semoga materi kali ini bermanfaat ya, menambah wawasan kita terkait dengan laporan keuangan yang ada di badan usaha milik desa. Akhirnya ada sedikit kata-kata inspirasi dari Benjamin Franklin ya, dari investment in knowledge pays the best interest. Jadi investasi dalam pengetahuan itu akan memberikan keuntungan yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita ya. Tuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.